Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aziz Faiz. Kali ini saya akan membicarakan mengenai minoritas agama dan teori kosmopolitanisme. Ini teori yang sangat penting, teori yang menurut saya perlu dipahami, terutama dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, dalam konteks Indonesia yang penuh dengan etnisitas maupun penuh dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Nah, itu dalam materi tentang agama dan masyarakat minoritas. Biasanya saya juga di kelas mengajar tentang minoritas agama dan teori kosmopolitanisme ini menjadi bagian dari perbincangan saya dengan siswa. Mari kita lihat dulu asal kata dari teori ini, ya, asal kata dari kosmopolitanisme. Asal katanya adalah kosmos, bermakna alam semesta. Kosmos itu adalah alam semesta. Anda bisa membayangkan alam semesta ini penuh dengan keteraturan. Alam semesta ini punya elemen-elemen yang berbeda yang saling mendukung satu sama lain. Kosmos. Yang kedua berasal dari kata polites, bahasa Yunani, ya. Polites bermakna warga atau penduduk atau warga negara, Jadi istilah polites ini dalam diskursus politik Yunani sering disebut misalnya dengan polis atau politia. Ya. Istilah politia ini sering digunakan misalnya oleh Aristoteles untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan negara, berkaitan dengan konstitusi, berkaitan dengan demokrasi, yaitu bahkan dengan oligarki. Yang maknanya adalah warga negara atau penduduk atau warga. Itu asal kata dari kosmopolitanisme. Jadi dari kosmos dan polites atau politia atau polis. Mari kita diskusikan istilah ini. Istilah kosmos dan istilah polites. Kosmos itu bermakna alam semesta yang secara filosofi esensial bisa diambil maknanya yaitu harmonisasi. Artinya perbedaan akan elemen-elemen dan unsur yang ada di dalam alam itu dapat disatukan menjadi suatu kesatuan yang menciptakan keseimbangan. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan kosmopolitanisme itu arahnya kemana. Sedangkan polites atau warga atau penduduk itu memiliki kaitan dengan konstitusi atau aturan entitas politik yang secara umum dapat berupa misalnya demokrasi, aristokrasi, oligarki, atau konstitusi gabungan misalnya. Jadi di dalam konteks ini kata kosmos sudah bisa diambil makna filosofisnya karena alam terdiri dari berbagai elemen yang berbeda-beda namun saling menyatukan, saling memperkuat unsur satu dengan unsur yang lain sebagai suatu kesatuan untuk menciptakan keseimbangan. Sedangkan polites itu warga negara yang juga menciptakan keseimbangan di dalam aturan konstitusi atau dalam konteks demokrasi, bahkan dalam konteks aristokrasi atau oligarki. Apa yang bisa diambil dari definisi secara bahasa ini? Maka sebenarnya kita bisa menggambarkan yang disebut dengan kosmopolitanisme itu adalah manusia harus saling bekerja sama untuk membangun suatu keseimbangan dengan meminimalisir adanya tindak kejahatan untuk meningkatkan kebaikan. Ya, jadi dari penggambaran secara bahasa kita juga bisa mendefinisikan bahwa kosmopolitanisme dalam konteks ini adalah manusia yang saling bekerja sama, manusia yang saling menjaga keseimbangan, dan manusia yang saling membangun dan saling meminimalisir potensi-potensi kerusakan, konflik, maupun tindakan-tindakan kejahatan yang lahir di dalam proses kehidupan bersama itu. Jadi dari sini bisa digambarkan tentang kosmopolitanisme. Sekarang kita masuk ke definisi itu tentang kosmopolitanisme. Kalau di dalam kamus Cambridge, terma kosmopolitanisme ini dikatakan sebagai atau diartikan sebagai combining or having experience of people and things from many different part of the world.
di sini kosmopolitanisme diartikan sebagai kata sifat. Kata sifat dari kosmopolit yakni sebuah pandangan yang kaya sudut pandang, melihat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita mengatakan I am cosmopolite, artinya kita harus terbuka, harus punya cara pandang yang kaya, harus melihat berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Itu cosmopolite. Kalau I am cosmopolite, it means kita terbuka, kita melihat berbagai hal, latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kosmopolitan atau cosmopolitanism merupakan suatu ajaran yang memiliki pandangan bahwa pada dasarnya manusia merupakan suatu komunitas yang satu tanpa mempertajam segala perbedaan yang ada. Komunitas yang satu artinya bukan tidak memiliki perbedaan. Komunitas manusia yang memiliki perbedaan-perbedaan tetapi tidak mempertajam perbedaan itu, ya, tidak mempertajam perbedaan itu dan tidak mempertajam segala perbedaan yang ada sehingga menjaga kesatuannya. Manusia dituntut menciptakan hubungan dengan landasan moralitas. Jadi landasan dari kosmopolitanisme adalah moralitas. Di sini definisi kosmopolitanisme semakin jelas dalam konteks ini bahwa di sini kosmopolitanisme melihat manusia itu sebenarnya suatu kesatuan, dia makhluk yang sama, bernama manusia, gitu ya. Memang memiliki latar belakang budaya dan etnisitas yang berbeda, namun tidak mempertajam perbedaan itu dan tidak kemudian membangun perbedaan-perbedaan yang mengeskalasi, yang mengeksklus satu sama lain. Justru dalam kosmopolitanisme itu dibangun kesatuan dan manusia dituntut untuk menciptakan hubungan dengan landasan moralitas. Di sini kosmopolitanisme sudah lebih konkret kita definisikan. Nah, kita lihat doktrin utama dari kosmopolitanisme. Paling tidak ada 3 hal yang selama ini menjadi doktrin utama kosmopolitanisme. Yang pertama adalah moral, yang kedua adalah politik atau hukum, gitu ya, jadi satu kesatuan politik atau hukum dalam konteks ini. Dan yang ketiga adalah budaya. Jadi nanti saya setelah ini akan membahas kosmopolitanisme dalam aspek moral, kosmopolitanisme dalam aspek hukum, dan kosmopolitanisme dalam aspek budaya. Dari 3-tiganya ini nanti harus menjadi pembahasannya utuh dalam pandangan kosmopolitanisme. Dan bagaimana kemudian hal ini nanti dijadikan perspektif untuk melihat minoritas agama, terutama di Indonesia misalnya. Sekarang kita lihat bagaimana doktrin kosmopolitanisme dalam aspek budaya. Pertama-tama memang saya mengatakan aspek budaya, ini penting kita bahas. Kosmopolitanisme budaya dimulai dari proses hidup yang eklektik, proses kehidupan yang berkesinambungan istimewa, dan memiliki ciri khas budaya yang fluid, yang cair, fluiditas budaya, namanya nanti, itu kosmopolitan itu sendiri. Yang semua itu tidak bisa dihindari di zaman modern ini. Jadi di zaman modern kita sudah tidak bisa hidup memisah-misahkan. Di zaman modern dalam konteks kebudayaan kita tidak bisa hidup mengeksklus satu sama lain, memisah-misahkan, karena mesti di zaman modern ini dengan segala perangkat globalisasi itu kita pasti dipertemukan dengan berbagai kebudayaan yang berbeda. Mesti akan ketemu dengan fluiditas budaya atau kecairan budaya. Bisa jadi budaya yang sedang kita praktikkan hari ini itu juga banyak juga dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Sudah tidak mungkin dalam konteks agama misalnya, sudah tidak mungkin Islam mengeksklud dan tidak bertemu dengan Kristen. Anda misalnya berbelanja di pasar tradisional, bisa saja penjualnya adalah Kristen dan Anda yang membeli, atau bisa saja Anda yang menjual, si Kristen yang membeli. Dalam konteks ini sudah saling bertemu satu sama lain. Jadi ada fluiditas budaya dalam konteks itu. Sudah tidak bisa dihindari. Yang kedua dalam aspek kosmopolitanisme dalam aspek budaya ini adalah kosmopolitanisme dalam aspek budaya masyarakat mensyaratkan kemampuan orang untuk bertukar pikiran dan terhubung lintas budaya. Dan fluiditas budaya yang dimana kita tidak bisa menghindari itu mensyaratkan akan adanya yang disebut dengan bertukar pikiran.
jelas sekali bahwa apa yang sedang saya bicarakan ini juga adalah pikiran-pikiran yang lain, misalnya dari Kant gitu ya, yang juga mempengaruhi cara berpikir saya. Anda juga secara pribadi juga banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran lain di luar pikiran Anda. Artinya bahwa pikiran Anda juga dibentuk oleh pikiran yang lain dan saling bertukar pikiran dengan pikiran yang lain. Contoh, Anda mungkin di SD diajari oleh guru ini. Guru satu dengan guru yang lain di SD itu memiliki cara berpikir yang berbeda dan itu mempengaruhi Anda. Pun ketika di SMP, pun ketika masuk ke perguruan tinggi, jadi Anda sendiri itu juga sudah mengalami pertukaran pikiran. Anda bertemu dengan orang luar, kita bertemu dengan orang luar, itu juga mengalami pertukaran pikiran. Kita berbincang-bincang, berdiskusi, mengalami pertukaran pikiran. Dengan orang yang berbeda, mengalami pertukaran yang berbeda. Mengalami pertukaran pemikiran. Dengan budaya yang berbeda, kita mengalami pertukaran pemikiran. Jadi di dalam kosmopolitanisme, dalam aspek budaya itu mensyaratkan terjadinya pertukaran pemikiran yang lintas budaya. Jadi kita belajar ke kebudayaan lain, tidak boleh mengeksklud. Kita juga belajar ke kebudayaan lain. Dalam konteks Indonesia misalnya, umat Islam misalnya dalam konteks usaha dan ekonomi penting saya kira belajar terhadap etnis Chinese misalnya, etnis Tionghoa, etnis Cina. Pun begitu etnis Tionghoa misalnya belajar dalam konteks kebudayaan Islam seperti apa dan sebagainya, sehingga saling memperkaya satu sama lain. Di dalam konteks ini harus ada seperangkat kapasitas manusia yang menjadi alat pertukarannya. Apa itu? Ya seperti bahasa. Anda belajar bahasa Inggris, Anda belajar bahasa Prancis, orang Prancis belajar bahasa Indonesia. Bertukar pemikiran juga. Bahkan dalam konteks ini komunikasi dan lain sebagainya yang memfasilitasi pertukaran budaya satu sama lain. Dalam sekarang kita sudah menjadi warga dunia, menjadi komunitas global. Otomatis kita pasti akan ketemu antara budaya satu dengan budaya lain dan terjadi pertukaran pikiran di dalamnya. Kosmopolitanisme dalam aspek budaya bergerak dari klaim tentang diri dan kehidupan yang baik ke klaim tentang sifat yang fluid dalam konteks budaya secara umum. Jadi sudah tidak mungkin kita ini tidak mengalami fluiditas budaya. Bahkan dalam agama. Dalam agama misalnya mengalami fluiditas juga karena banyak sekali praktek-praktek keagamaan yang juga dipengaruhi oleh praktek-praktek keberagaman yang lain. Paling tidak dari sisi bentuk. Dalam Islam sendiri misalnya tahlil itu dalam konteks hitungan harinya misalnya dipengaruhi atau mengalami fluiditas karena dialog dengan Hindu dan Buddha misalnya. Meski isinya otomatis. Nah, artinya dalam konteks ini, dalam konteks aspek budaya, dalam kosmopolitanisme itu tidak memungkinkan orang tertentu. Jadi harus terbuka. Yang kedua, doktrin kosmopolitanisme dalam aspek moral. Dalam aspek moral itu kira-kira begini, teman-teman sekalian. Jadi kelas sosial, pangkat, status, bahkan asal, bahkan gender sekalipun, gitu ya, diperlakukan sebagai atribut sekunder. Jadi dalam kosmopolitanisme dalam aspek moral, perbedaan asal, perbedaan gender laki-laki dan perempuan misalnya, perbedaan status, bahkan perbedaan pangkat dalam konteks kosmopolitanisme itu hanya dijadikan sebagai atribut sekunder dan tidak relevan secara moral. Ya. Sebab bentuk pertama dari afiliasi moral bagi warga negara adalah afiliasinya dengan kemanusiaan yang rasional. Jadi tidak penting Anda itu jadi kepala desa, misalnya Anda jadi pejabat publik atau Anda jadi seorang dosen atau Anda jadi mahasiswa, itu adalah atribut sekunder. Sebab yang paling penting kita adalah mengafiliasikan diri secara moral terhadap kemanusiaan yang rasional. Ini yang paling penting dan ini yang paling utama, ini yang paling primer. Karena itu teman-teman sekalian, dalam perspektif kosmopolitanisme ini, manusia harus membentuk apa yang disebut dengan komunitas moral yang dipersatukan oleh rasa kemanusiaan universal. Jadi kita ini harus membangun komunitas moral yang komunitas moral ini dipersatukan oleh
kemanusiaan universal. Hal ini tentunya mengandaikan adanya rasa empati. Kalau kita sudah egois betul, itu berarti kita belum kosmopolitan. Kalau kita dalam konteks ini tidak memiliki moral kemanusiaan yang dilihat hanya status sekundernya, hanya pangkatnya, hanya gendernya misalnya, maka kita sebenarnya dalam konteks kosmopolitanisme tidak memiliki moral universal itu sendiri. Jadi dalam aspek kosmopolitanisme itu kita harus memiliki empati, yang empati itu dibangun karena kemanusiaan universal. Sebagai tentu dalam konteks ini sebagai bagian dari penduduk dunia. Terma kosmopolitan itu identik dengan kehendak akan sebuah perdamaian, baik antar manusia maupun antar bangsa-bangsa di dunia. Lebih jauh, misalnya ini pemikir utama dari kosmopolitanisme itu Kant, misalnya Immanuel Kant, bahkan membayangkan terciptanya apa yang disebutkan republik dunia. Republik, World Republic. Yang World Republic ini mempersatukan umat manusia dan memberikan kebaikan tertinggi kepada seluruh umat manusia. Jadi kita ini sebagai komunitas global itu sebenarnya kita sudah menjadi bagian dari warga negara global. Bisa jadi itu sebagai Republik Dunia yang kita ini memiliki kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi kepada seluruh umat manusia. Ini nanti yang oleh Kant itu nanti melahirkan apa yang disebut dengan komunitas global etik yang dapat berperan aktif menciptakan perdamaian dan kebaikan-kebaikan. Ini penting diutarakan dalam konteks ini karena kita sudah mulai harus memikirkan bagaimana kita memiliki moral universal kemanusiaan itu yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menjunjung perdamaian. Ini tentu apakah sekarang sudah ada orang yang kosmopolit? Jelas ada, banyak. Bisa diterjemahkan misalnya dalam LSM yang berjuang dalam konteks membela kemanusiaan dan sebagainya. Terma kosmopolitan ini dalam aspek moral, ya, terutama di dalam pemikiran Kantian atau Immanuel Kant, dijadikan sebagai paradigma moral. Dengan itu, Kant berharap kosmopolitan itu dapat dijadikan landasan etik untuk menciptakan sebuah tatanan yang harmonis di dalam dunia global yang penuh dengan kebijakan, penuh dengan diversity, penuh dengan keberbedaan. Ya. Menurut Kant, ya, moral kosmopolitan merupakan bentuk ekspresi dari kehendak bersama sebagai komunitas etik yang bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, komunitas etik yang bekerja sama satu sama lain itu paling tidak menurut Kant memiliki 3 prinsip utama, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip menghargai rasionalitas, dan prinsip berkehendak mewujudkan sistem moral yang menyeluruh. Prinsipnya kira-kira demikian. Sekarang kita beralih misalnya ke doktrin kosmopolitanisme dalam aspek politik. Masih dengan Immanuel Kant misalnya, Kant misalnya dalam kosmopolitan sejati itu mengatakan bahwa yang disebut dengan kosmopolitan sejati adalah suatu bentuk republik dunia. Republik dunia itu sudah konsepsi politik sebenarnya, atau World Republic yang menghasilkan kebijakan politik tertinggi. Kebijakan politik tertinggi dalam konteks ini adalah perdamaian, kenyamanan, dan kesetaraan dan sebagainya. Lalu gagasan kewarganegaraan dunia tentu setelah terbentuk apa yang disebut oleh Kant itu World Republic, Republik Dunia atau global, maka dalam turunannya ada yang disebut dengan kewarganegaraan dunia atau World Citizenship. Kosmopolitanisme politik secara tradisional dikaitkan dengan cita-cita negara dunia yang mencukupi atau melingkupi semua. Dari terbentuknya kewargaan dunia, maka kemudian di dalamnya harus menetapkan norma-norma yang disebut dengan norma-norma keadilan kelembagaan yang bersifat global. Ada standar moral ideal seperti perlindungan hak asasi manusia misalnya. Dan kosmopolitanisme sebagai komitmen politik konkret dari tatanan global yang mensyaratkan semua orang memiliki hak dan kewajiban hukum yang setara dari Republik Universal.
Jadi tadi ada Republik Dunia, ada Kewarganegaraan Dunia, menetapkan norma-norma yang adil di dalam kelembagaan yang bersifat global. Kemudian institusi-institusi yang dirancang di dalamnya itu harus dirancang demi kesetaraan manusia. Ada dua cita-cita utama misalnya dalam konteks ini, yaitu realisasi kelembagaan dari hak dan kewajiban hukum yang setara untuk setiap orang di planet. Itu satu cita-citanya. Yang kedua adalah cita-cita kewarganegaraan universal di sebuah republik dunia. Ini pikiran Kant. Ini disebut dengan kosmopolitan dalam aspek politik. Mari kita memperjelas lagi tentang konsep kosmopolitanisme ini dengan membicarakan aspek-aspek apa yang ada dalam kosmopolitanisme ini. Yang pertama adalah universalisme kemanusiaan. Ini menjadi kata kunci dari kosmopolitanisme karena menjadi dasar moral utama. Universal kemanusiaan ini nanti diwujudkan dalam konteks satu, kehendak bersama. Yang kedua adalah prinsip kesetaraan. Yang ketiga adalah empati terhadap sesama manusia sebagai penduduk dunia. Jadi sudah kita harus memiliki empati satu sama lain. Yang aspek selanjutnya dari kosmopolitanisme agama ini adalah hilangnya batas-batas etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik, harmonisasi dalam kemajemukan. Ini dalam aspek kosmopolitanisme yang kedua. Aspek lain adalah dari kosmopolitanisme itu memunculkan apa yang disebut dengan spirit keterbukaan. Tidak memungkinkan kosmopolit kalau tidak ada keterbukaan. Dalam konteks aspek spirit keterbukaan itu tentu di sini harus menghargai rasionalitas, bertukar pikiran, dan terhubung lintas budaya, yang kemudian nanti terjadi pluralitas budaya. Ini semakin memperjelas itu tentang konsep kosmopolitanisme di dalam materi ini. Sekarang mari kita kaitkan kosmopolitanisme ini dan agama minoritas. Seharusnya kemudian kalau kosmopolitanisme ini sudah terbentuk sedemikian rupa, itu minoritas tidak menjadi persoalan di situ. Tidak menjadi persoalan. Baik minoritas karena jumlah, dan tidak akan ada minoritas secara perlakuan. Kenapa? Karena orang sudah berpegang teguh pada moral universal. Namun demikian, karena memang persoalan-persoalan minoritas terjadi di Indonesia, terutama apalagi dalam konteks dunia, kasus Rohingya misalnya dalam konteks dunia, kasus Patani maupun kasus di Indonesia seperti Ahmadiyah. Mari kita lihat kalau kita kontekstualisasi terhadap agama minoritas. Jadi dalam kosmopolitanisme mensyaratkan keterbukaan pada budaya dan identitas, termasuk identitas minoritas. Jadi kita tidak bisa kemudian mengeksklud minoritas. Kita harus terbuka dengan mereka, dan minoritas juga terbuka terhadap yang lain. Di sini syarat keterbukaan itu akan memunculkan nanti relasi kesetaraan antara agama minoritas dengan yang mayoritas. Jadi kalau kemudian yang mayoritas mengeksklud dan yang minoritas juga mengeksklud, membangun tembok pemisah, maka di sini tidak akan terjadi apa disebut dengan kosmopolitanisme. Karena itu kalau ingin terjadi kosmopolitanisme di dalam ruang relasi mayoritas-minoritas, harus ada keterbukaan satu dengan yang lain. Mensyaratkan keterbukaan. Kosmopolitanisme juga di dalam aspek relasi dengan agama minoritas ya, melihat agama minoritas sebagai bagian yang setara sebagai penduduk dunia. Tentu kalau Anda punya cara pandang kosmopolit, maka kita akan melihat minoritas itu sebagai bagian yang setara dengan kita. Karena mereka menjadi anggota atau bagian dari warga dunia. Jadi kalau kita berpikiran kosmopolit, kita akan menganggap agama minoritas atau minoritas etnis maupun minoritas agama itu bagian dari yang setara dengan kita, yang setara dengan mayoritas. Mereka setara. Kenapa? Karena minoritas itu bagian dari penduduk dunia yang memiliki kehendak bersama dalam republik dunia yang egaliter. Minoritas dan minoritas dalam sisi jumlah bisa jadi iya, tetapi dalam konteks
perlakuan, pelayanan, dan kedudukan itu adalah mensyaratkan yang setara. Kosmopolitanisme juga menghendaki harmonisasi dalam kemajemukan, termasuk kemajemukan identitas agama minoritas. Tentu di sini karena majemuk dalam konteks Indonesia dan banyak etnisitas, banyak agama juga, maka kemudian kemajemukan ini dihendaki di dalam konteks ruang kosmopolitanisme itu terjadinya harmonisasi di dalam diversity itu, di dalam keberagaman itu. Karena itu agama minoritas dalam konteks kosmopolitanisme memiliki hak yang sama, mampu juga bertukar pikiran satu sama lain dan terhubung dalam konteks lintas budaya. Nah, sekarang mari kita contohkan secara konkret. Islam misalnya, ini Gus Dur misalnya menulis buku tentang kosmopolitanisme Islam. Islam itu kosmopolit, sungguh sangat kosmopolit. Paling tidak kita baca misalnya dari pikiran Abdurrahman Wahid ketika menulis tentang kosmopolitanisme Islam, dia berangkat misalnya dari kejadian apa yang terjadi pada masa Rasulullah ketika Rasulullah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah al-ikha, mempersaudarakan. Mempersaudarakan itu adalah tindakan kosmopolitan untuk penyetaraan, untuk saling berbagi, untuk saling peduli, untuk saling berempati, dan duduk di dalam sebuah komunitas yang besar menjadi warga Madinah. Selanjutnya nanti setelah al-ikha, setelah mempersaudarakan, yang dilakukan Nabi Muhammad juga di situ adalah membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu tidak monopoli umat Islam. Piagam Madinah itu adalah suatu piagam yang itu terdiri dari berbagai agama, dari berbagai suku yang ada di Madinah, membentuk piagam bersama. Ya, yang ini nanti disebut dengan kalimatun sawa. Ya. Ini kan karena pikiran kosmopolitanisme Nabi Muhammad, karena dia terbuka. Ya. Dia terbuka, karena itu nanti disebut dengan Madinah. Madinah itu artinya kota yang berbudaya. Madinah tamadun atau madaniyah itu adalah kebudayaan atau berbudaya. Dan itu ketika Yasrib, nama asalnya Yasrib, dirubah menjadi Madinah. Kenapa? Karena di situ mensyaratkan kota yang kosmopolit, kota yang terdiri dari berbagai hal yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, etnis yang berbeda, bahkan ada pendatang bersama ada yang disebut dengan muhajirin, dan ada penduduk pribumi bernama Ansor. Di situ dipersaudarakan al-ikha, dan juga di situ ada piagam Madinah yang mempersatukan semuanya. Ya, pelayanan tidak dibedakan dalam konteks itu. Meski harus kita akui juga ketika Nabi Muhammad datang ke sana, Nabi Muhammad ini menjadi kelompok minoritas di sana karena ada suku-suku Yahudi di situ dan sebagainya yang lebih besar. Namun demikian, kelompok minoritas ini yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu memiliki pikirannya yang kosmopolit dan terbuka. Ini kemudian yang menjadi kunci Nabi Muhammad diterima dan bisa membangun Madinah dengan baik. Ini nanti yang disebut dengan oleh Arnold Toynbee gitu ya, dengan yang disebut dengan minoritas kreatif. Jadi Islam di kala Nabi Muhammad datang ke Madinah dengan kelompok-kelompok Islam di sana, dia menjadi komunitas yang kreatif, komunitas minoritas yang kreatif karena memiliki kosmopolitanisme. Cara pandang kosmopolit dalam konteks perkembangan Islam belakangan juga terjadi pertukaran pikiran, ya. Terjadi pertukaran teknologi, terjadi pertukaran pengetahuan, sistem negara juga disempurnakan dan diperbaiki dengan belajar dari sistem-sistem Romawi misalnya. Bahkan dalam aspek arsitektur terjadi dialog di sana. Dalam aspek ilmu pengetahuan ya, terutama masa-masa Helenisme misalnya terjadi penerjemahan besar-besaran dari Yunani ke bahasa Arab dan dipelajari dalam konteks Islam dan sebagainya. Itu adalah bagian dari keterbukaan pikiran, kesaling dialogkan. Di situ bahasa dipelajari dan sebagainya. Di situ diterjemahkan pengetahuan dan sebagainya. Sebenarnya praktek kosmopolitanisme itu dipraktikkan di dalam Islam. Maka menjadi persoalan jika saat ini misalnya
ada pemeluk-pemeluk Islam yang tidak kosmopolit, tentu tertutup dan tidak terbuka, tidak belajar dari yang lain, tidak saling berdialog dengan yang lain, dan tidak mendudukkan yang berbeda dengan dirinya setara. Karena Nabi Muhammad di Madinah itu berpikiran yang setara dengan membentuk piagam Madinah, dan kelompok-kelompok Yahudi, misalnya kelompok-kelompok yang lain dan etnis-etnis yang lain di sana, atau suku-suku lain diperlakukan dengan setara di lapangan itu. Bahkan Arnold Toynbee mengatakan di zaman itu Nabi Muhammad sudah terlalu modern dan sangat modern. Ini contoh konkret bagaimana kosmopolitisme memainkan bentuknya di dalam ruang kehidupan sosial kita. Ala kulli hal, ini yang menjadi kewajiban kita ke depan, berpikir kosmopolit itu menjadi sangat penting. Berpikir bahwa kita adalah tidak sendiri dan menjadi bagian dari warga dunia itu juga penting. Bahwa moral kemanusiaan diutamakan, keterbukaan dan dialog, dan pertukaran kebudayaan yang fluid dan kesetaraan sebagai warga dunia menjadi penting dilakukan. Dalam konteks ini akhirnya satu sama lain saling menguatkan, membangun keseimbangan dunia. Inilah yang disebut dengan kosmopolitanisme. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau sesuatu pendapat yang berbeda, boleh disampaikan di kolom komen. Nanti akan saya respon melalui komentar di kolom komen, atau nanti akan saya respon dengan video-video baru. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.